Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Halo Gen Z, perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Jevon Manuel Mukadi dengan akhiran NIM 065. Saya Febriana Arwan Kristiani dengan akhiran NIM 041. Saya Adinda Natasha Putri dengan akhiran NIM 062. Saya Elsa Tumelaka dengan akhiran NIM 045. Saya Adrian Hidayat dengan akhiran NIM 052. Pada video kali ini kita akan membahas enzim. Selamat menyaksikan. Enzim adalah protein yang berfungsi sebagai biokatalisator. Yang dimaksud dengan biokatalisator, enzim adalah protein yang mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh kita tanpa ikut habis. Bayangkan, enzim sebagai mekanik dan tubuh kita sebagai mesinnya. Nah, selanjutnya yaitu struktur dari enzim. Enzim terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu enzim sederhana, yaitu bagian yang hanya terdiri dari protein atau apoenzim. Yang kedua, enzim kompleks adalah bagian non-protein atau gus prostetik yang terdiri atas kofaktor dan koenzim. Contoh dari kofaktor adalah ion mineral seperti kalsium, kalium, natrium, dan klor. Sedangkan contoh dari koenzim adalah vitamin seperti vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B11, dan B12. Adapun beberapa sifat-sifat enzim. Yang pertama, enzim dipengaruhi oleh suhu dan pH. Enzim bekerja paling baik pada suhu dan pH tertentu. Jika suhu terlalu tinggi, enzim bisa rusak atau biasa disebut denaturasi. Jika terlalu rendah, reaksi jadi lambat. pH terlalu asam atau basa juga bisa menurunkan aktivitas enzim. Yang kedua, enzim bekerja secara spesifik. Setiap enzim hanya bekerja pada substrat tertentu. Contoh, enzim amilase hanya memecah amilum. Yang ketiga, enzim bekerja sebagai biokatalisator. Enzim adalah katalis dalam makhluk hidup, artinya mempercepat reaksi kimia, tidak ikut habis dalam reaksi tersebut. Yang keempat, enzim bekerja secara reversibel atau bolak-balik. Beberapa reaksi enzim dapat berlangsung dua arah, yaitu dari substrat ke produk, dari produk kembali menjadi substrat. Yang kelima, enzim dapat bereaksi dengan substrat asam maupun basa. Enzim bisa bekerja pada substrat yang memiliki sifat asam atau basa, selama masih dalam pH yang cocok untuk enzim tersebut. 6. Enzim dalam jumlah sedikit. Enzim diperlukan dalam jumlah sedikit, karena enzim tidak habis dalam reaksi. Jumlah kecil saja sudah cukup untuk mempercepat banyak reaksi. Yang ketujuh, enzim berupa koloid. Enzim merupakan protein berukuran besar yang berada dalam bentuk koloid di dalam sel. Yang kedelapan, enzim dapat digunakan berulang kali. Setelah membantu reaksi, enzim tetap utuh sehingga bisa digunakan untuk reaksi berikutnya. Teori yang pertama yaitu teori lock and key atau gembok dan kunci, di mana gembok diibaratkan sebagai enzim dan kunci diibaratkan sebagai substrat. Satu gembok hanya untuk satu kunci yang menghasilkan kompleks enzim substrat yang nantinya menghasilkan produk yang diharapkan. Jadi, satu enzim hanya untuk satu substrat. Inilah yang dinamakan bekerja secara spesifik. Baik, jadi pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja enzim dengan menggunakan teori kecocokan terinduksi atau Indusfit. Nah, pada teori ini, sisi aktif enzim tidak sepenuhnya kaku, tetapi bersifat lebih fleksibel. Ketika substrat mendekati enzim, sisi aktif enzim akan menyesuaikan bentuknya agar lebih cocok dengan substrat. Penyesuaian ini membuat ikatan antara enzim dan substrat menjadi lebih kuat, sehingga reaksi dapat berlangsung lebih cepat dan efektif. Setelah substrat diubah menjadi produk tersebut akan dilepaskan, dan enzim kembali ke bentuk semula sehingga dapat digunakan lagi. Jadi kesimpulannya, enzim bekerja dengan cara mengikat substrat pada sisi aktifnya, membentuk kompleks enzim substrat, mempercepat terjadinya reaksi kimia, dan kemudian melepaskan produk. Enzim tidak habis dalam reaksi sehingga dapat digunakan berulang kali. Sekian pembahasan enzim dari kelompok kami ucapkan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.